Ya, jumpa lagi di channel update. Guys, kali ini di video kali ini saya ingin lebih spesifik membahas tentang perkembangan kasus Harun Masiku yang hampir 4,5 tahun lebih ini belum ada jawaban, belum ada kepastian, dan tentu ini akan selalu kita tunggu ya, akan selalu masyarakat tunggu tentang jawaban misteri di balik kasus Harun Masiku ini. Pemanggilan Hasto yang kemarin kita lihat di pemberitaan dan media ini memang menurut saya itu belum cukup akan menjadi titik terang. Sekalipun ya, banyak sekali narasi-narasi yang disampaikan baik dari Hasto, baik dari KPK. Saya jujur aja belum bisa menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Karena menurut saya baik dari Hasto ataupun tim Hasto, baik dari KPK, terutama pernyataan yang menurut saya dari Wakil Ketua KPK ini yang akan menangkap Harun Masiku dalam waktu 1 minggu, 1 pekan ini, tentu ini lagi-lagi menjadi pembahasan yang menarik untuk kita kupas, karena jujur aja saya baru kali ini ya melihat ada sebuah kasus tentang DPO atau pencarian orang di mana kita semua belum melihat ya, bahkan belum tampak si orang yang menjadi DPO ini tertangkap. Tiba-tiba tim penyidik bahkan Wakil Ketua KPK ini menyatakan akan menangkap dalam 1 minggu. Dan sekali lagi, di video saya yang kemarin teman-teman, itu sempat saya singgung mengenai pernyataan Wakil Ketua KPK ini yang sama saja itu seperti ngasih tahu ke si Harun kalau si Harun ini udah deh buruan pindah, karena kita sudah tahu lokasi kamu ada di mana. Nah, ini ngaco ya. Dan ini pun sempat dibahas juga kemarin di ILC, terutama dari mantan penyidik KPK yang dia juga heran ya, seumur-umur baru lihat hal yang seperti ini. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ini menarik untuk kita bahas dan kupas ya tentang perkembangan kasus Harun Masiku ini, karena sekali lagi saya belum bisa memastikan mana pihak yang benar. Apakah timnya Hasto atau timnya KPK? Karena menurut saya dari kedua orang ini ya, dari kedua belah pihak ini memberikan narasi-narasi yang menurut saya masih simpang siur, masih belum bisa kita cerna dengan akal dan sehat. Oke guys, kita lihat dulu pernyataan dari mantan penyidik KPK ini. Termasuk hal yang kita kritik Pak Saud waktu itu. Mengapa? Bahkan saya anggota tim pengejarannya pun sempat mempertanyakan alangkah lamanya kenapa kok kemudian, karena kita semua harus berjalan sesuai dengan sprint. Jadi kebetulan tim pengejarannya Harun Masiku ini dibentuk itu hampir 1,5 tahun setelah dia kabur. Nah, sementara ada perbedaan pendapat saat itu dalam proses operasi tangkap tangan. 6 Januari Harun Masiku ke Singapura, 7 Januari dia sudah balik lagi di Indonesia. Artinya benar bahwa memang saat itu rekan-rekan saya dari Satgas OTT untuk Harun Masiku mengikuti si Harun Masiku itu di Indonesia saat itu. Dan terakhir dikejar keberadaannya di lokasi sekitaran PT IKA. Nah, insiden ini terus kemudian jadi polemik terus sampai sekarang, dan kemudian hari ini kita lihat Pak Hasto dipanggil dan lain-lain ya. Lalu kemudian kemarin Pak Alexander Marwata menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui posisi yang bersangkutan. Itu juga yang kemudian menjadi kritik saya, Bang Karni, mungkin bisa dibaca di media, bahwa belum pernah ada lembaga penegak hukum atau pimpinan lembaga penegak hukum yang menyampaikan ke muka publik sesaat sebelum ditangkap bahwa lokasi Anda sudah ketahuan. Gitu loh. Jadi ini poin penting, Pak Bang Karni. Jadi kalau kemudian kita ngomongin ada, tadi Bang Patra ngomong ada pasal 21 ya, menghalangi penyidikan ya.
Itu justru malah sebenarnya orang yang memberitahu bahwa buronan itu sudah diketahui lokasinya. Justru itu yang menghalangi penyidik. Karena apa? Karena tidak boleh kita memberitahu orang, seorang penjahat yang sudah masuk DPO, sudah 4 tahun buron, sudah masuk red notice ini seluruh dunia artinya. Jadi dia itu tidak hanya DPO di Indonesia, Harun Masiku, tetapi juga DPO di seluruh dunia. Ya, itulah kurang lebih pernyataan dari ex atau mantan penyidik KPK, guys. Jadi saya menilai sih memang logis ya pernyataan si mantan penyidik ini. Dan bahkan lebih jauh lagi dia menerangkan bahwa apa yang disampaikan oleh si Alex ini itu sama saja seperti menghalang-halangi kasus penyidikan terhadap kasus Harun Masiku ini. Ya, menghalang-halangi penyidikan terhadap kasus Harun Masiku ini. Nah, memang logis. Dan bagaimana tidak, teman-teman? Sekali lagi saya juga baru kali ini melihat kasus DPO itu diumumkan bahwa dalam sepekan ini akan ditangkap dan kita sudah mengetahui lokasinya. Kan ngaco, ya. Jadi tolonglah ya KPK, ini kasus Harun Masiku ini sudah hampir 4,5 tahun. Dan jujur aja kasus Harun Masiku ini juga jadi gorengan politik juga ya. Biar kita sama-sama bisa membenahi. Dan itu juga kita lihat KPK ini juga sedang dalam proses perbaikan. Ingat, KPK saat ini sedang dalam proses pengembalian nama baik, ya, kepercayaan publik. Terutama puncaknya itu di kasus dugaan pemerasan si ketuanya, si Firly Bahuri, yang akhirnya sekarang sudah dinonaktifkan. Dan saya hanya mengingatkan buat KPK, tolong serius tangani kasus Harun Masiku ini. Kalau sampai dalam waktu 1 minggu ini tidak tertangkap, maka saya pastikan teman-teman, KPK hanya akan menjadi bahan bulian, bahkan dugaan masyarakat terhadap unsur politis, terutama menuju pilkada ini akan semakin kuat. Dan lagi-lagi jika itu terjadi, maka Hasto dan tim akan tertawa, akan tersenyum dengan puas. Dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Saya ingin benar-benar kasus Harun Masiku ini segera selesai, segera diungkap, terutama siapa aktor atau tokoh yang ada di belakang kasus ini. Jadi sekali lagi, tolonglah KPK jangan pernah bikin hal-hal yang aneh lagi, terutama blunder-blunder yang menurut saya gak perlu ya. Sekali lagi gak perlu. Dan saya yakin ini akan menjadi beban buat KPK mengenai pernyataan dari si Alex ini. Tapi kalau pada akhirnya dalam waktu sepekan ini tertangkap, ya kita bersyukur. Karena itu akan menjadi perkembangan baru, akan kita lihat ada fakta-fakta baru juga. Jadi ya saya berharap untuk KPK, dan saya masih percaya KPK akan profesional untuk menangani kasus Harun Masiku ini. Nah, jadi menurut kalian gimana guys tentang pernyataan dari ex penyidik KPK ini mengenai pernyataan dari si Alex ini? Apakah kalian setuju kalau apa yang disampaikan Alex ini merupakan sebuah blunder, sebuah kesalahan, atau jangan-jangan ya, jangan-jangan si Harun ini memang sudah tertangkap? Kita nggak tahu ya, bisa saja sudah ketangkap dan dia dengan PD si Alex ini mengumumkan bahwa akan menangkap si Harun dalam waktu 7 hari. Kita nggak tahu, karena yang tahu hanya Alex dan Tuhan dan tim penyidiknya. Jadi sekali lagi guys, kita sama-sama saja berdoa semoga kasus ini segera cepat rampung, segera cepat selesai. Karena dengan selesainya kasus Harun Masiku ini, maka akan banyak nilai atau poin plus, baik untuk KPK, baik untuk pemerintahan, baik untuk tim penegak hukumnya juga, terutama hukum di Indonesia. Dan saya sangat berharap buat KPK sekali lagi untuk serius menangani tidak hanya kasus Harun Masiku saja, kasus-kasus yang lain pun yang memang sekiranya masih menjadi misteri dan pertanyaan, maka untuk segera diungkap, dan saya percaya hal itu akan dijalankan oleh KPK.